Halo, assalamualaikum. Sebelum kita mulai ulasannya, saya tegaskan dulu di awal ya bahwa di Cimahi belum ada jaringan 5G dan saya nggak mau pergi ke Bandung cuma buat ngetes jaringannya itu, mengingat saya lagi di rumah aja. Jadi pada video kali ini meskipun smartphone-nya sudah support jaringan 5G, kita tidak akan bahas sama sekali performa 5G-nya. Oke, mulai. To the point saja, saya sulit merekomendasikan Samsung Galaxy A32 5G ini jika kita membandingkan harga resminya dengan apa yang didapat. Dan saya belum nyobain Galaxy A32 yang 4G, namun di atas kertas kita bisa tahu bahwa perbedaannya ada di prosesor dengan trade-off-nya di layar dan juga kamera. Kira-kira, maukah Anda menurunkan layar Super AMOLED Full HD, kemudian kamera belakang 64 megapiksel dengan depth kamera 5 megapiksel dan juga kamera depan 20 megapiksel? Turunnya jadi layar PLS TFT Star IPS dengan resolusi HD+, kemudian resolusi kamera belakang jadi 48 megapiksel dengan kamera depth 2 megapiksel dan juga kamera depan 13 megapiksel saja. Kamu juga nambah 300.000 ya buat penurunan ini. Mau nggak kira-kira? Dan dengan semua trade-off itu, kamu akan dapetin prosesor yang support modem 5G yaitu MediaTek Dimensity 720. Di atas kertas, prosesor ini pasti lebih superior dari Helio G80 yang ada di Galaxy A32 4G ya. Buat acuan saja, skor AnTuTu benchmark Galaxy A32 5G ini ada di angka 310 ribuan. Saya nggak tahu sih skornya Galaxy A32 4G, tapi biasanya Helio G80 ada di kisaran 200-250 ribuan ya maksimal. Tapi ternyata nggak cuma lebih kenceng, Dimensity 720 ini juga lebih hemat karena fabrikasinya 7 nanometer, sementara Helio G80 masih 12 nanometer. Jangan lupakan juga resolusi layar yang lebih rendah di varian 5G-nya juga akan meringankan beban dari baterainya, selain meringankan beban GPU-nya tentu. Apakah hasilnya signifikan? Iya, saya nggak nyangka kalau HP ini bakal lama banget habisin baterainya. Pemakaiannya buat daily driver Android ya, menemani iPhone XR saya. Memang screen on time yang didapat menunjukkan kalau pemakaiannya nggak intens, tapi pasti ini sudah saya bandingkan dengan HP Android saya sebelumnya yang kira-kira mampu bertahan antara 24-40 jam dalam pola pemakaian yang sama. Galaxy A32 5G ini bisa bertahan hingga 66 jam pemirsa. Udah termasuk gaming, streaming, dan juga dipakai benchmark. Ya, memang selama 3 hari 3 malam kurang 6 jam itu, saya pakai 2 SIM card namun nyaris selalu pakai WiFi ya. Dan screen on time-nya total hanya 7,5 jam. Tapi segitu, tetap saja awet pisan. Dipakai main PUBG Mobile selama 26 menit, cuma turun 6% saja baterainya. Dan mainnya asli enak banget di settingan Balance Ultra. Kamu juga bisa ubah ke HD High ya kalau mau. Yang jelas gameplaynya smooth banget, enak parah. Mungkin salah satu penyebabnya karena dalam paket penjualannya HP ini nggak dipasangin anti gores. Jadinya licin banget ya layarnya, enak buat main game. Ya, buat HP 4 juta kurang 1.000, aksesoris bawaannya tergolong irit juga ya. Nggak ada case, nggak ada headset juga. Lupa. Saya beli pas PO ya, dan bonusnya Galaxy Buds Live pemirsa. Jadi kalau misalkan saya kurangin dengan harga Buds Live-nya waktu terjual di 1 juta kurang 1.000 sama saya, bisa nggak sih kalau kita anggap smartphone ini harganya cuma 3 juta rupiah? Sementara, kalau kamu mau beli sekarang, saya cek di marketplace sudah banyak dijual di angka 3,7 juta tanpa bonus. Saran saya, kalau nggak ngebet banget pengen beli HP 5G dari Samsung, tunda dulu beli HP ini. Entah nanti mungkin ada alternatif lain yang lebih murah pas 5G sudah merata, atau bisa jadi HP ini turun harganya saat itu. Yang jelas saya juga nggak bisa rekomendasiin buat beli varian 4G-nya karena belum pernah saya coba sendiri. Selain masalah harga dan juga trade-off spesifikasinya dibandingkan varian 4G-nya, sebetulnya smartphone ini enak-enak aja kalau dipakai. UX-nya One UI nggak usah dijelasin lagi lah. Juara buat saya kalau kita cuma hitung dari HP yang dijual resmi di sini. Handling HP ini juga enak, licin dan lembut di tangan. Desain back cover, terutama bagian kamera yang tanpa bump atau frame juga lebih saya suka dibandingkan Galaxy A52 ataupun A72. Dan kalau butuh casing, HP ini sudah tersedia dari Nilkin, Ringke, hingga yang murmur dan juga non-branded. Oh ya, untuk kamera, saya nggak tahu kenapa rasanya tone warnanya off ya, terutama di foto selfie. Dynamic range-nya kayak nggak Samsung banget. Semoga ada perbaikan software ya buat ini. Kamera belakang oke sebetulnya, tapi buat level harganya jadi terasa nggak istimewa juga. Apalagi kita nggak bisa rekam video di frame rate 60 fps yang jadi andalan saya buat bikin story di Instagram.
Sip, jadi dapat kan intinya ya. Saran saya, sabar aja dulu guys. Tunggu mungkin 5G-nya merata dan makin banyak pilihan yang lebih menarik, lebih valuable. Videonya saya tutup di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kamera depan silo banget ya. Lihat latarnya. Ini agak aneh nih, mengingatkan saya sama Samsung apa ya. Nih nggak ada backlight lagi. Wajahnya sih dapat metringnya, cuma dynamic range-nya kurang pisan. Full HD 30 fps, stabilisasi kerasa kurang. Lumayan sih, cuma ya nggak gimana-gimana. Sama ternyata nggak ada super steady video ya. Warna bagus. Audio silahkan dicek, kayaknya rada ketutup tadi.